Jadi i'adah itu mengulang sholat yang sudah sah, yang sudah sah, mengulang sholat yang sudah sah dari sholat 5 waktu, diulang, dikerjakan kembali secara berjamaah untuk supaya dapat ganjar. Tapi ada aturan dan ketentuannya. Ada 12. Pertama, sholat i'adah. Kita sholat sendirian. Sholat sendirian. Sholat sendiri. Lalu udah salam, ada rombongan jamaah. Ada rombongan jamaah, diajarin sama Nabi ikut walaupun udah sholat. Itu namanya sholat i'adah, sunat. Ikut. Kita udah sholat sendiri sampai sana, kita ikut. Dua, kita udah sholat berjamaah gelombang 1. Gelombang 1. Udah salah, ada rombongan lagi. Orang datang rombongan, sholat lagi sunnah. Walaupun kita udah berjamaah, walaupun udah berjamaah, sunnah i'adah. Dan itu dilakukan oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal tuh Nabi sholat isya, dia jadi makmum Nabi. Habis makmum Nabi karena nggak mau ketinggalan sholat sama Nabi, salam Nabi wiridan, dia kagak, pulang lari-lari ngimamin di kampungnya, nungguin orang imam kampung. Mu'ad begitu, udah berjamaah lagi. Itu sunnah, sunnah kayak begitu, sunnah. Begitu juga ketiga, kita udah berjamaah, salam berjamaah, ada orang sholat dewekan, tolongin jadi makmum aja biar dapat 27 sianan. Itu i'adah. Tapi kalau yang pertama sholatnya nggak pakai wudhu, ini mau i'adah wajib, bukan materi kita. Syaratnya ada 12. Berapa kali i'adahnya? Sekali aja, kecuali kata Sayyid Bakri sampai habis waktu. Udah salah karena yang disuruh i'adah ini sholat 5 waktu, sholat sunnah yang disunatkan berjamaah. Boleh i'adah. Taraweh boleh i'adah, taraweh karena berjamaah gitu. Jadi ini udah salah 20. Ada teman kita emang kalau Ramadan tarawehnya jam 10, ente kerjain lagi 20 lah. Itu di Yaman ada sholat tuh biar gampang jam 8 gitu, jam 10, jam 12, jam 2. Habis satu orang itu sholat sampai 80 rakaat. Begitu, saking demennya ibadah. Orang Yaman, Hadramaut itu begitu. Karena orang Hadramaut itu demen ibadah, dimusuhi, palsu, dikata palsu.
takut dibawa kemari, ini lagi 20 aja diributin. Begitu biar kita tahu. Jadi ribet urusan. 20 aja diskon kan 60%. Baik. Diskon. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salat i'adah. Salat i'adah ini saudara adalah salat yang jarang dikerjakan oleh orang. Ajaran Nabi. Apa salat i'adah? Salat i'adah itu mengulang, mengerjakan salat 5 waktu, mengulang kembali, mengerjakan salat yang 5 waktu, diulang kembali secara berjamaah agar supaya dapat ganjaran banyak. Dengan syarat dan ketentuan yang ada. Namanya sholat i'adah. Bukan qadha. I'adah. Jadi i'adah itu mengulang sholat yang sudah sah. Yang sudah sah, mengulang sholat yang sudah sah dari sholat 5 waktu, diulang, dikerjakan kembali secara berjamaah untuk supaya dapat ganjaran. Tapi ada aturan dan ketentuannya. Ada 12. Saya nggak terangin semuanya. Ini ngaji itu doang nantinya. Begitu. Saya udah bisik-bisik kalau saya kemarin habis dikasih gambar banjir sama Bang Badi. Padahal saya ini ada acara ini di Pasar Minggu. Undangannya udah 8 bulan yang lalu. Kiai Astar yang undang. Jamaah Lirboyo, santri-santri Lirboyo gitu. Jam 9 saya harus bicara di Pasar Minggu. Ini kan baru malam Kamis, besok Pasar Kamis, Pasar Jumat. Jauh. Pasar Minggu, kampungnya Yasir. Orang Pasar Minggu kan. Daerah Pejaten Timur apa ya, saya lupa itu. Bukan Pasar Minggu, Pejaten Pasar Minggu. Tapi saya nggak paham di mananya ini. Sisa itu aja catatan. Jadi gini, sholat i'adah ini ada 3 biar tahu dulu. Pertama, sholat i'adah. Kita sholat sendirian. Sholat sendirian. Sholat sendiri. Lalu udah salam, ada rombongan jamaah. Ada rombongan jamaah. Diajarin sama Nabi, ikut. Walaupun udah sholat, itu namanya sholat i'adah. Sunat. Ikut. Kita udah sholat sendiri sampai sana, kita ikut. Doa, kita udah sholat berjamaah gelombang 1, udah salah, ada rombongan lagi, orang datang rombongan, sholat lagi sunnah. Walaupun kita udah berjamaah,
walaupun udah berjamaah sunnah i'adah, dan itu dilakukan oleh Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal tuh Nabi sholat Isya, dia jadi makmum Nabi. Habis makmum Nabi karena nggak mau ketinggalan sholat sama Nabi, salam Nabi wiridan, dia kagak, pulang lari-lari ngimamin di kampungnya, nungguin orang imam kampung. Mu'ad begitu, udah berjamaah lagi. Itu sunnah kayak begitu sunnah. Begitu juga ketika kita udah berjamaah, salam berjamaah, ada orang sholat dewekan, tolongin jadi makmum aja biar dapat 27 sianan. Itu i'adah. Tapi kalau yang pertama sholatnya nggak pakai wudhu, ini mau i'adah wajib, bukan materi kita. Syaratnya ada 12. Berapa kali i'adahnya? Sekali aja, kecuali kata Sayyid Bakri sampai habis waktu udah salam lagi. Yang disuruh i'adah ini sholat 5 waktu, sholat sunnah yang disunatkan berjamaah. Boleh i'adah. Tarawih boleh i'adah, karena berjamaah gitu. Jadi ini udah salam 20. Ada teman kita emang kalau Ramadan tarawihnya jam 10, ente kerjain lagi 20 lah. Itu di Yaman ada sholat tuh biar gampang, jam 8 gitu, jam 10, jam 12, jam 2. Habis satu orang itu sholat sampai 80 rakaat. Begitu, saking demennya ibadah. Orang Yaman, Hadramaut tuh begitu. Karena orang Hadramaut tuh demen ibadah, dimusuhi, palsu, dikata palsu. Takut dibawa kemari, ini lagi 20 aja diributin. Begitu biar kita tahu. Jadi ribet urusan. 20 aja diskon 60%. Baik, diskon. Begitu. Tuh sholat i'adah, tuh sholat sunnah. Boleh saudara udah sholat qashar asar, ada orang lagi temennya sama-sama mubashir, kata dia, kita i'adah, kiai udah selesai wudhu, ayo sholat lagi. Tuh yang model kayak begini nih, kalau menurut saya surganya duluan kayaknya. Hebat banget kan. Boleh. Iya, nggak usah pakai minta tolong, kudu ditolongin. Apalagi minta tolong, enggak minta tolong aja kudu ditolongin. Boleh. Boleh. Iya gitu. Namanya sholat i'adah. Namanya sholat i'adah itu sunnah. Niatnya mau wajib. Kalau dohor nggak boleh sunnah, asal sholatnya wajib. Jadi yang fardu yang mana? Ya terserah Allah dah. Yang paling khusus yang pertama atau yang kedua, terserah Allah dah. Begitu. Tapi kalau melihat redaksi hadis yang pertama, karena kata nabinya fa innaha laka nafilatu. Salat kedua itu sunat bagimu. Jadi yang wajib yang pertama, begitu kata sebagai kawan.
Sehingga boleh kita sholatnya ada qasar kalau teman-temannya qasar. Kalau teman-temannya tamam, ya tamam juga, nggak bisa qasar. Kan nggak boleh nanti pada syarat ketujuh makmum sama yang imamnya tamam. Begitu, kecuali tamam yang ngaji itu tuh Imam Badrul Tamam namanya. Iya itu mau boleh, boleh. Itu memang namanya tamam. Oh iya, tamam normal, biasa. Tamam itu normal, begitu normal. Iya, begitu normal. Makanya kalau ditanya bininya lahiran kenapa? Tamam, itu aja. Iya, begitu. Gimana hari? Iya udah begitu aja, jangan bikin susah. Iya, begitu. Begitu. Ini Arab-Araban nih. Keenam, syarat dibolehkan kita sholat qasar kudu dawamus safar. Sebab rukhsah itu darurat. Darurat itu dikadarkan sesuai kadar darurat. Sehingga izinnya karena ada safar. Bila nggak ada safar ya kagak ada matan tafasyartu intafalusyuk. Masih ada perjalanan. Sama kayak jamak. Jangan sampai bilang gini, ntar jamannya di Bayoran aja. Di Bayoran. Nah ini kagak bener, udah nyampe itu mah. Udah enggak ada. Iya qasar enggak ada jamak. Begitu. Qadha itu mau qadha. Udah nyampe, kudu masih di perjalanan sampai sholat kelar. Contoh yang kayak begini kalau naiknya kapal laut, kan sholatnya di kapal. Tahu-tahu baru 2 rakaat dohor, asar belum. Udah nyampe Tanjung Priuk, nggak bisa kosong, udah nyampe. Begitu. Jadi belum nyampe kotanya. Dawamus safar. Apa tuh dawamus safar? Masih dalam perjalanan. Masih musafir kata orang Jakarta. Masih musafir. Jangan udah sampai masih kosong. Udah sampai Bayoran apa kan gua musafir udah kelar. Dawamus safar udah kelar. Begitu. Karena itu fa inin tahasafaru fiha, kalau pelayarannya udah habis lagi sholat. Contoh perahunya nyampe Tanjung Priuk, kita lagi sholat, maka sholatnya kagak boleh qasar, kudu tamam. Kenapa? Syaratnya nggak ada. Sebab syaratnya yang keenam kudu dawamus safar. Gitu. Seinilah penyebabnya rukhsah ada. Kelonggaran agama ada, masih dalam perjalanan. Masih. Kalau udah habis mau udah habis. Begitu udah habis. Kapan habisnya? Bentar lagi, 20 hari lagi. Bang Andi jangan dicatat. Ya. Jangan dengerin ya ini ya. Jangan dengerin. Dia pengennya 20 hari lagi. Enggak ini. Ya, bukan itu materinya. Ini materi dia. Jadi dengerin ya. Gitu. Kedua, bagaimana kalau ragu?
Nyampe belum ya? Nyampe belum ya? Perahu ini mana? Batas wilayah Jakarta. Apa masih di Lampung? Begitu. Karena ada batas teritorialnya. Ada teritorialnya. Kalau ragu, enggak boleh. Sebagaimana kita udah 90 apa belum ya? 90 apa belum ya? Kagak boleh jamaah, kagak boleh qashar. Orang ragu asalnya belum. Begitu. Kalau ragu nggak bisa. Kayaknya udah nyampe dah, udah habis. Kalau yang kayak begitu, udah habis. Begitu, udah habis. Belum nyampe aja 20 hari lagi, udah redup. Begitu. Karena udah pasti bakal nyampe. Begitu. Kalau ragu, maka enggak sah. Sehingga saya harus urut. Ingat, ada 7 kata yai kita supaya qashar ini benar. Yang pertama, ingat kalau kita mau sholat qashar, perjalanannya kudu 2 marhalah 90 km ke atas. 2 perjalanannya bukan maksiat. Kalau dosa mah kagak boleh. 3 kudu tahu agama, boleh kos. Kalau kagak tahu mah kagak boleh. 4 kudu niat bareng ama takbiratul ihram. Niat apa? Niat qashar. 5 yang tadi. Kudu apa 5? Sholatnya yang 4 rakaat. Ingat 4 rakaat ini macam-macam. Sholat tasbih juga 4 rakaat. Begitu. Ini mah sholatnya wajib. Walaupun jatuhnya sunat. Emang ada sholatnya bocah, jatuhnya sunat. Sholatnya ada, jatuhnya sunat. Itu karena asalnya 4 boleh. Maka boleh juga dikerjakan qashar ama bocah. Dia ikut babanya qashar. Lu kan sholat sunat Tom? Enggak. As-sholatan, sholat wajib. Walaupun jatuhnya sunat. Termasuk tadi sholat i'adah. Begitu. Pokoknya kalau ada teman sholat sendiri, jangan duduk ke depan. Ngapain duduk? Temen gue lagi sholat. Ya temen nih, gue sih udah. Ya nggak ngaji, i'adah, sholat lagi. Kalau sholat jenazah nggak boleh. Udah kita nyolatin, ada kiai datang, nyolatin lagi, nggak boleh. Berasnya 2. Boleh begitu. Itu mau ngakal-ngakali. Begitu. Nggak ada berasnya, tetap aja kagak boleh. Bukan karena beras, kagak boleh. I'adahnya nggak boleh. Tapi kalau yang belum ngerjain, bikin rombongan baru, gelombang 2, i'adah kagak. Itu namanya sholat jenazah bergelombang. Enggak apa-apa. Kayak begitu tuh, enggak apa-apa. Tapi kalau kita udah, misalnya kiai kita, enggak boleh juga. Enggak usah. Enggak sunat i'adah. Sholat kan fardu, tapi bukan 5 waktu. I'adah ini 5 waktu. I'adah tuh begitu. Ada 12 syaratnya, panjang banget. I'adah. Kalau saudara demen ya kayak Sayyid Bakri, enggak ada habis. Yang penting ibadah dohor belum asar. Sholat lagi, nyari lagi di masjid sebelah, ada jamaah enggak, sholat lagi. Kayak begini nih, masya Allah, dulu rajin banget. Orang kalau model kayak muka-muka begini, rada jauh dikit udah kosong, udah begitu. Dari mukanya udah kelihatan.
Ini dari mukanya. Dia yang kayak model begini. Begitu. Gimana orang ini? Iya. Gitu. Dah tuh segitu dulu aja dah. Sebab yang ketujuh ini panjang tuh uraiannya. Yang ketujuhnya buat besok aja. Buat tanya jawab aja, silakan ada yang tanya. Saya kasih waktu 15 menit. Ya baik, boleh. Ini di kitab ente asluha ya? Oh iya cakep dah. Ini alwa kitab saya salah ini. Itu benar, cakep, saya demen dengan gitu tuh. Nah, pokoknya kalau beda, ini salah kitab saya ini. Karena asalnya boleh kosor, kayak dohor, asar gitu. Kalau maghrib nggak bisa, ini adanya kosor. Karena asalnya tidak boleh kosor. Ini salah berarti kitab saya. Padahal kitabnya mahal harganya. Nah. Salah, aswab. Banyak yang salah kitab saya ini, banyak. Kalau masuk di kitab ente juga salah. Gitu. Coba saya benarin, ada kurang halaman depan. Halamannya. Kita bentet tuh kurang. Coba nih halamannya, saya benerin. Kita bentet ada yang kurang. Coba kitabnya. Jangan ini. Sebentar ya. Ini ada beda halaman. Repot ngasih taunya. Ada doa Rasulullah ini nih halaman 16 baris kelima. Siapa yang beda sama begini nih? Ini halaman 16. Tadi sialang halamannya beda, kita bisa apa lagi? Ini halaman 16 baris 5. Pada bab sebelum tanda balik. Ada yang beda. Ini beda juga halamannya. Mana? Ketemu enggak? Ente ketemu? Itu ada tulisan. Itu salah itu kita udah pasti. Bunyinya begini. Bunyinya qala Far'un hukiya anabna abi jamrota. Kurang jamroh kitabnya. Iya, sebelum alamatul bulugh. Rada panjang. Sebelum alamatul bulugh ada Far'un hukiya. Iya, abi jamroh itu. Abi jamroh itu. Salah itu. Itu mudah pasti, salah. Kitab kita aja nih salah juga ini. Mahal ini kitab. Cetakan luar negeri. Tapi jujur salah. Abi Jamro itu. Gurunya Ibnu Athaillah. Yang Ibnu Athaillah menjadi sufi besar gagal dia. Makamnya sampingnya di Mesir. Itu diziarahin. Jadi hukiya anabna abi jamrota. Kemudian doanya ada yang kurang. Di bawahnya itu wa ma sa'alaka bi sayyidina Muhammadun minan nasri wa taufiqi wa haqiqatit tamkin. Kurang. Udah pasti itu udah salah. Doanya kan doanya begini. Ibnu Abi Jabir diajar Rasulullah la man lima a'taita wa la mu'ti liman mana'ta wa la radda lima qadaita. Walian fadal jaddi minkal jad Allah la mudilla liman hadaita wa la hadiya liman adlalta wa la mushqiya liman as'anta wa la mus'ida
liman asqaita wa la mu'izza, liman adlalta wa la mudilla, liman azazta wa la rafi'a, liman khafadta wa la khafida, liman rafa'ta wa mahdina, liman amartana wa fi lana bima dominta lana min khairin dunya wal akhirah, wa qawi yaqinana fi ma rajaitana wa ansurna ala a'daina fi dhairil batin, wa as'aluka Allah bima salaka bi khalilika Ibrahim as-salam min nuri wal yaqin, wa ma salaka bihi sayyiduna lana Muhammad sallallahu nasri wa taufiqi wa haqiqati tamkin innaka hamidul majid. Nabi ajarin Ibnu Abi Jamrah baca doa ini, lu manjur minta apa aja dapat. Begitu. Wa haqiqati tamkin. Sana itu hampir semua cetakan salah. Cetakan. Kecuali yang ngaji sama guru-guru sama murid-murid Syekh Nawawi.